Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana li dzikri siyarin nabiyyi Muhammad walladzi ahfadhana bisyauqi wal mahabbati wal junun bil fana'i bi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamtaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya muliakan para anak cucu Hadratur Rasul, pewaris ilmu dari Hadratur Rasul, wabil khusus kepada sahabat saya Al-Habib Ad-Da'i ilallah Alawi bin Abu Bakar Al-Haddad matanallah fi kulli hayatih, Al-Habib Muhammad Tahir Ba'agil, Al-Habib Hussein bin Alawi Al-Attas, Al-Habib Saleh bin Abdullah As-Sigaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Mahdar, Sayyid Abdul Rahman Al-Aidrus, terkhusus kepada para alim ulama, sahibul majlis, guru kita yang kita cintai, Al-Ustadz Sulhan Fathullah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, terus membimbing umat menuju ke jalan suci Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah, dan majelis beliau Subhanul Ahbar mudah-mudahan langgeng ila yaumil qiyamah bijahi Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak saya lupakan juga kepada Al-Ustadz Mufti Setiawan, Al-Ustadz Khairul, semua yang hadir di majelis ini. Atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Kita bersyukur kepada Hadratullah. Tidak saya, tidak Anda, kita ditakdirkan oleh Hadratullah untuk bisa hadir di acara-acara yang mengenang Maulana Muhammad. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man madahani wa shalla wa sallama alayya fihi bi sautihi wajabat alaihi al-jannah." Siapa orang, kata Nabi, yang dia memujiku, kata Nabi, dia membaca salawat dan salam kepadaku dengan suara yang keras, maka wajib atas orang tersebut masuk ke dalam surga Allah. Kalau yang keluar dari mulut suci Nabi Muhammad tidak ada dusta, saudara-saudara.
Nabi yang satu ini lain daripada yang lain. Makanya alangkah tololnya, alangkah bodohnya kalau ada seseorang berani membandingkan Nabi Muhammad dengan yang lain. Saudara-saudara, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Satu Nabi ini yang bergelar Sayyidu Ahbabillah huwa Maulana Muhammad. Kalau ada satu manusia yang kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seandainya akal manusia pertama sampai manusia terakhir ditaruh di satu timbangan, dan aklu Rasulullah ditaruh di timbangan sebelahnya, la rajaha ila akli Rasulillah, akan jauh lebih berat akal suci Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kalau sudah membahas tentang Nabi Muhammad, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar, dan banyakkan para ulama yang ada di Indonesia sanadnya kembali kepada Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ada kitab beliau judulnya Nihayatuz Zain. Beliau menukil pendapatnya Al-Imam Malik. Siapa-siapa yang berani dia iktikad di hatinya bahwa Nabi Muhammad keluar dari kemaluan ibunya, maka wajib dibunuh, katanya. Saya bukan mengajak Anda mengikuti pendapatnya Imam Malik, kita pendapatnya Imam Syafi'i, tapi ini pendapat dinukil dari pimpinan para ulama di zamannya, saudara-saudara. Hati-hati ya, orang suladab sama Nabi itu hati-hati. Kata Maulana Imam Al-Qutb As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Syed Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu datuk dari Muhaddithul Hijaz Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau tidak mempunyai guru kecuali Nabi Muhammad. Beliau menerangkan bahwa tidak pantas pembasmi najis keluar daripada tempat yang najis. Yang pantas keluar fi maudhi'i qurbis surrah, bukan dari kemaluan ibunya. Yang pas buat Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang lain? Bagaimana mungkin cahaya Nabi Muhammad dibandingkan dengan cahaya bulan? Wa nurul qamar min nuri Muhammad. Bagaimana mungkin cahaya Nabi Muhammad dibandingkan dengan cahaya matahari? Wa nurus syamsi min nuri Muhammad. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Satu manusia ini tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Hati-hati kalau ada su'ul adab. Itu Al-Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau pernah meriwayatkan
Kejadian di daerah Mesir, ada satu ulama bukan wali bertemu dengan satu ulama wali. Ulama ada dua, ada ulama bukan wali, ada ulama yang wali. Si ulama yang bukan wali tadi mengatakan, saya tidak percaya orang mengerti ilmu tauhid, mengerti ilmu hadis, barokah daripada nur Nabi Muhammad. Saya tidak percaya, katanya. Sombong ini orang. Kata ulama yang wali, bagaimana kalau aku putuskan hubunganmu dengan nur Maulana Muhammad? Kata ulama yang bukan wali tadi, silahkan, katanya. Apa yang terjadi, saudara? Tidak selang beberapa lama, ulama yang bukan wali tadi berubah menyembah Tuhan Yesus gara-gara terputusnya hubungannya dengan nur Nabi Muhammad. Hati-hati. Apabila berkaitan dengan Nabi Muhammad, hati-hati. Karena ini satu-satunya manusia, saudara, yang ketika masih berada di alam dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hammi li ajli ummati. Kalau aku dalam keadaan susah, aku dalam keadaan sedih, yang aku pikirkan umatku, kata beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan ketika Sayyiduna Israel datang kepada Nabi Muhammad, Sayyiduna Israel mengatakan kepada Nabi, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik, fa in amartani bi ghabti ruhik ghababtu, wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila aku diizinkan, aku akan mencabut. Apabila aku tidak engkau izinkan, aku akan kembali kepada Hadratullah. Saat itu yang keluar dari mulut suci Nabi Muhammad, aina Jibril. Ketika Sayyidina Jibril datang kepada Nabi, beliau mengatakan kepada Nabi, innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam, Allah rindu ingin jumpa denganmu, katanya. Tetap keluar dari mulut suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lupa kepada umat-umat beliau, tidak pernah lupa kepada pecinta-pecinta beliau. Man li ummati min ba'di ya Jibril. Bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku, wahai Jibril? Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang mengatakan seperti ini. Tidak ada, kecuali Maulana Muhammad. Kembali Sayyidina Jibril menyampaikan pesan dari Hadratullah kepada kekasihnya Nabi Muhammad, innallaha yukri'uka salam. Tetap Nabi Muhammad tidak mau bisa dengan kita. Tetap umat beliau yang dipikirkan oleh beliau. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang membuat hati suci Nabi Muhammad lega ketika Sayyidina Jibril menyampaikan pesan dari Hadratullah, Bashir Habibi Muhammadan
anni la akhduluhu fi ummati abada. Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyia-nyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Baru beliau berdoa, Allahumma ar-rafiqal a'la, yang diingini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada hadratullah. Saya singkat saudara, sedikit saya ingin membuka siapa ini Nabi Muhammad. Kalau dibahas Azamatu Maulana Muhammad atau Maulana Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqi, sampai anda wafat, sampai anda sudah wafat, ini tetap Azamatu Maulana Muhammad Rasulullah tertaki wa tertaki wa tertaki, terus meninggi 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 sampai nanti yaumil qiyamah, sampai nanti di surga per detik makam Muhammadur Rasulullah meninggi dan meninggi dan meninggi. Saudara-saudara, saya ingin sedikit biar kita sadar siapa Nabi kita. Ketika Sayyiduna Israel mulai mencabut roh suci Nabi Muhammad yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu ruh lebih mulia daripada roh suci Nabi Muhammad. Ketika perkumpulan seluruh para arwah 124.000 para nabi, arwah 124.000 para sahabat nabi, arwah 124.000 para aulia di setiap zaman, arwah mukminin, arwah mukminat, arwah muslimin, arwah muslimat. Ketika perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh hadratullah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dalam semesta? Ruh suci Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Sayyiduna Israel mulai mencabut roh suci Nabi Muhammad, yang sering kita dengar ketika para wali dicabut nyawanya, mereka mengalami kelezatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa Maulana Muhammad Rasulullah ketika beliau dicabut oleh Sayyiduna Israel, beliau merasakan sakit yang begitu luar biasa? Wahai orang yang menentang Nabi Muhammad, wahai orang yang berani meninggalkan salat, wahai orang yang berani meninggalkan zakat, wahai orang yang berani bergabung dengan riba, ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau sakaratul maut, Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Duhai Tuhan, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Ada doa Rasulullah, ada doa Muhammad ibn Abdullah, ada doa Sayyiduna al-Wawa Sayyidul Wujud,
وأكرم كل موجود مولانا محمد ينادي ربه الله ينادي ربه الله. Ketika Anda mulai ingin berani meninggalkan sholat, berani menentang Nabi Muhammad lailan wa nahara, tolong Anda ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Sayyidatuna Fatimatus Zahra al-Batul, putri tercinta Rasulullah, yang sekujur badan beliau darah suci Nabi Muhammad, yang kata Sayyidat Aisyah, idza akbalat 'alaiha al-Fatimah, apabila Sayyidatuna Fatimah datang kepadaku, aku melihat jalannya jalan Nabi Muhammad, rambutnya rambut Nabi Muhammad, nafasnya nafas Nabi Muhammad, sekujur badan beliau darah suci Rasulullah. Beliau Sayyidat Fatimah mengatakan kepada Nabi, wa karba ya abata, wa karba ya abata, alangkah sedihnya engkau wahai ayahku. Kata Nabi Muhammad, la karba ba'dal yaum, tidak ada kesedihan lagi setelah ini wahai putriku Fatimah. Sayyidat Fatimah dibisiki bisikan yang pertama, beliau menangis terseduh-seduh. Bisikan yang kedua, beliau tersenyum. Setelah wafatnya Nabi, ditanya oleh Sayyidat Aisyah, kenapa wahai Fatimah, bisikan yang pertama engkau menangis, bisikan yang kedua engkau tersenyum? Kata Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, bisikan yang pertama, aku diberitahu oleh Nabi bahwa beliau akan pulang ke rahmatullah, beliau akan pulang ke rahmatullah. Aku sedih karena aku harus berpisah dengan nabiku, aku harus berpisah dengan rasulku, aku harus berpisah dengan pujaan batinku Maulana Muhammad. Bisikan yang kedua, aku diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa beliau orang yang pertama dari keluarga Nabi Muhammad yang akan menyusul pulang rahmatullah. 6 bulan lebih Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, beliau wafat dalam keadaan mengumandangkan Al-Quranul Karim. Betul-betul hatinya tidak pernah putus kepada Hadratullah, didikan Maulana Muhammad Rasulullah. Bahkan ketika Sayyidat Fatimatuz Zahra masih berada di alam dunia, ketika turun ayat Al-Quran, wa anzir asiratakal aqrabin, salat Fatimatuz Zahra sampai tangan beliau pecah karena banyaknya menangis di waktu malam, banyaknya sholat kepada Hadratullah di waktu malam. Ala wahya Sayyidat Fatimatuz Zahra al-Batul, yang sekarang banyak dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Siapa itu Sayyidat Fatimatuz Zahra al-Batul? Bagaimana beliau ketika menjaga aurat beliau,
Ketika beliau ditanya apa yang paling disenangi oleh wanita, kata Sayyidat Fatimah Zahra, yang paling disenangi oleh wanita tidak memandang laki-laki yang bukan mahram dan tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Beliau menjaga aurat beliau bukan hanya di dunia, tetapi nanti ketika yaumul kiamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, ada suara yang mengumandangkan, nakisu ru'usakum wa ghudhu absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena putri tercinta Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra akan melewati sirat menuju ke dalam surga. Bukan hanya di dunia, tapi nanti yaumil qiyamah Sayyidat Fatimah Zahra tidak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Terkadang rasa malu di perempuan-perempuan kita sudah hilang, saudara-saudara. Mereka sudah berani tidak peduli. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Tidak peduli mereka memakai pakaian-pakaian yang dilaknat oleh Hadratullah, memakai parfum di hadapan laki-laki yang bukan mahram, menyebabkan murka Allah, menyebabkan bala turun, menyebabkan musibah turun. Mereka betul-betul menjauhi Nabi Muhammad. Ini zaman kita sekarang. Maaf, dulu Nabi Muhammad belum lahir, masih zaman jahiliyah. Maaf, wanita-wanita telanjang cuman kemaluannya saja ditutupi. Lahir Nabi Muhammad membawa ajaran suci Nabi yang dibawa oleh Maulana Muhammad. Wanita-wanita memakai jilbab, muslimah memakai jilbab. Tapi kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman wanita-wanita kasiat, mereka berpakaian ariyat tetapi mereka telanjang. Waqad waqa fi hadzal zaman kalamu Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, Sayyidat Aisyah As-Siddiqah setelah wafatnya Nabi, apabila beliau berziarah, beliau tidak memakai jilbab karena keluar dari kamar Sayyidat Aisyah langsung makam suci Nabi. Ketika suami beliau sendiri, ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di samping Nabi Muhammad, Sayyidat Aisyah As-Siddiqah apabila beliau berziarah tidak memakai jilbab karena ayahanda beliau sendiri. Saudara tahu ketika Sayyiduna Umar bin Khattab dimakamkan di samping Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidat Aisyah As-Siddiqah apabila beliau berziarah, beliau memakai jilbab, malu dengan Sayyiduna Umar, padahal Sayyiduna Umar sudah menjadi penduduk ahlul barzah. Seperti itu mereka beliau menjaga aurat beliau. Saya ingin kita terbuka, jangan sampai kita hadir acara maulid Nabi keluar yang tetap maksiat, yang menyakitkan Nabi juga tetap. Bukan itu, saudara, yang diinginkan oleh orang-orang soleh, yang diinginkan oleh guru kita yang mengadakan acara ini. Bukan itu. Tetapi keluar dari majelis ini, kita kembali kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu Wahda. Betul-betul diajarkan kepada anak-anak Anda ini. Sekarang sudah zaman syaitan,
zaman-zaman Dajjal, para anak-anak sudah tidak bakti kepada orang tua, tidak bakti kepada ibu, tidak bakti kepada ayah. Mereka berani mengherdik ibu. Kata Habib Ali bin Husain Al-Attas, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama. Siapa yang pertama kali mengenalkan anda kepada la ilaha illallah adalah ibu. Mengenalkan kepada Muhammad Rasulullah adalah ibu, adalah ayah. Tidak pernah kita kenang sejarah-sejarah itu. Tolong jangan dilupakan. Siapapun anda, kalau anda berani durhaka kepada ayah, kepada ibu, tidak ada keberkahan di dalam hidup anda. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani yu'ajjilani uquqatuhuma fid dunya, al-bughyu wa uququl walidain." Dua perkara ini siksanya dipercepat di dunia oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Yang pertama adalah kezaliman, orang yang berbuat zalim, dan yang kedua adalah uququl walidain, orang yang berani durhaka kepada orang tua, berani mengherdik kepada ibu, berani mengherdik kepada ayah yang sudah banting tulang kerja untuk memberikan anda nafkah, untuk memberikan anda makanan, memberikan anda minuman, tetapi sayang seribu sayang, ketika anda sudah besar, anda berani membentak ayah, anda berani membentak ibu. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad, tetapi ajaran Dajjal, ajaran iblis, saudara-saudara. Jangan sampai nanti saatnya ketika ibu yang anda cintai sudah pulang ke rahmatullah, ayah yang anda cintai sudah pulang ke rahmatullah, beliau-beliau berdua sudah menjadi jenazah, anda baru sadar bahwa ini kedua orang tua adalah azimat. Kedua orang tua yang menurunkan barokah kepada anda cepat adalah barokah ibu, barokah ayah. Baru anda sadar ketika ibu anda, ayah anda sudah dibaringkan, dimandikan, dikafani, jenazahnya akan dibawa ke kubur, akan dimasukkan ke kubur. Baru anda sadar bahwa orang tua anda, ayah anda, ibu anda yang betul-betul berjasa kepada anda di dunia ini. Tolong jangan anda lupakan jasa berdua. Mumpung masih diberi waktu hidup oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, jadikan mereka kedua sebagai azimat, jadikan mereka berdua sebagai tempat anda untuk meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Saudara-saudara, jangan sampai bakal datang nanti saatnya ibu yang anda cintai sudah berubah menjadi jenazah, ayah yang anda cintai sudah berubah menjadi jenazah. Ketika saat itu tiba, baru anda menyesal yang tidak ada gunanya lagi. Jangan pernah sekali-kali mengherdik, saya ulangi, kepada ibu, kepada ayah. Turuti perintahnya, taati peraturannya. Anda akan mendapatkan barokah dari Allah, anda akan mendapatkan barokah daripada Nabi Muhammad, anda akan mendapatkan syafaatul Rasul, barokah orang tua anda. Itu Sayyiduna Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, yang Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali. Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali itu, Sayyiduna Umar pangkat beliau Sayyidul Muhaddithin. Jadi kalau yang baca kitab bacanya bukan Sayyidul Muhaddithin tetapi Sayyidul Muhaddithin, pimpinan para aulia yang menerima ilham langsung dari Allah. 3 ayat Al-Quran sebelum turun, Sayyiduna Umar bin Khattab sudah tahu duluan. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, cocok dengan yang diketahui oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Pangkat beliau Sayyidul Muhaddithin, pimpinan para aulia
yang menerima ilham langsung dari Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib a'lamus sahabah bisahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku katanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Dua pembesar sahabat Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wahai Umar, wahai Ali, apabila kau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani, mintakanlah istighfar untuk kalian berdua, karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Cerita pangkat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali jauh di atas Sayyidina Uwais. Sahabat Nabi Muhammad itu pangkatnya yang paling rendah saja dibandingkan dengan seluruh para aulia yang hidup setelah zaman Nabi, tidak bisa dibandingkan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena sahabat Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi jasadan bi jasadin, badanan bi badanin, yadan bi yadin, jasad dengan jasad, badan dengan badan, tangan dengan tangan, gak bisa dikejar oleh yang lain. Syarat menjadi tabi'in rusdul mukuth, lamanya belajar kepada ashabu Rasulullah. Tidak sah menjadi tabi'in kalau tidak lama belajar kepada ashabu Rasulullah. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad satu detik dibaiat oleh Nabi Muhammad, makamnya meninggi ila ma la nihayatalah. Jadi kalau cerita makam jauh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar di atas Sayyidina Uwais Al-Qarani. Tetapi cerita tarbiyatu Maulana Muhammad suruh mengambil barakah dari orang-orang saleh. Sayyidina Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada fi qalbin Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya bukan apa-apa, saghalahu birruhu bi ummih, karena beliau terlalu bakti, cinta tunduk kepada ibunya. Ibunya ingin makan diberikan makan, ingin minum diberikan minum, kalau sakit diobati. Hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada fi qalbin Nabi Muhammad gara-gara ibunya. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mencari siapa yang dimaksud Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarani masuk ke satu desa, masuk ke satu kabilah. Begitu masuk, tanya kepada penjaga desa tersebut, afikum Uwais Al-Qarani, apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarani? Kata penjaga tempatnya tadi, ada di sini orang yang bernama Uwais Al-Qarani, kerjaannya dibuat mainan oleh anak kecil. Kalau makan di samping sampah, di sampingnya lagi ada anjing. Ini hatinya Ulia. Karena Uwais mengatakan kepada anjing, wahai anjing, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu kecuali nanti ketika yaumil qiyamah saya selamat melewati sirat. Selagi saya belum selamat, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu. Kata Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Uwais, baka Umar wa baka Ali, menangis Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Begitu sederhananya kehidupan Sayyidina Uwais Al-Qarani, mendapatkan salam dari Nabi. Di antara wasiat Sayyidina Uwais kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, lam ta'rifah min Rasulillah illa dhilluh. Engkau tidak mengetahui kebesaran Nabi Muhammad kecuali hanya bayang-bayang saja. Siapa yang tahu azamatu Maulana Muhammad? Hanya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mudah-mudahan kita semua selamat, diwafatkan husnul khatimah, dijadikan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad,
bakti kepada Nabi Muhammad, bakti kepada kedua orang tua kita, dan bisa meneruskan perjuangan Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan majelis Subhanul Ahbar yang dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Solhan Fathullah. Mudah-mudahan Ustadz Solhan bisa memimpin majelis ini langgeng ila yaumil qiyamah di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan semuanya istiqomah akan hadir di majelis ini, istiqomah membaca salawat kepada Hadratur Rasul, belajar ilmu agama, cintai para alim ulama. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun yuhibbuhumullahu ta'ala yaumil qiyamah." 3 orang ini akan dicintai oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama, alladzi yuhibbul ilmah wal ulama. Ini hadis pernah diutarakan oleh Maulana al-Imam al-Muhaddits al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqih. Thalathatun yuhibbuhumullahu ta'ala yaumil qiyamah. 3 orang ini akan dicintai oleh Allah yaumil qiyamah. Yang pertama, alladzi yuhibbul ilmah wal ulama. Seseorang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada alim ulama. Yang kedua, wal mukthiru minas salati wassalami alayya. Seseorang yang memperbanyak membaca salawat dan salam kepada aku. Yang ketiga, wal qa'imu bil lail. Seseorang yang selalu tahajud, rukuk kepada Allah di waktu tengah malam. Sebagai penutup, saya ingin menghadiahkan dzikir fida untuk Al-Ustadz Dailallah Al-Habib Hashim bin Abdullah As-Segaf Banyuwangi, salah satu ulama, masih muda beliau, salah satu sahabat saya. Beliau luar biasa, diundang siapapun, baik kaya, miskin, siapa saja yang mengundang beliau, beliau hadir. Kehilangan di Indonesia umuman dan di Jawa Timur khususan daerah saya, ulama seperti beliau Al-Habib Hashim masih di atas 40 tahun usia beliau wafat, tapi jasa beliau tidak pernah dilupakan di dunia Islam yang ada di Jawa Timur. Al-Habib Hashim bin Abdullah As-Segaf ngasih isyarah itu sebelum wafat. Jadi pengajian 3 minggu sebelum beliau wafat, pengajian hari Ahad pagi itu cerita bab jenazah terus. Sampai yang dibuat contoh itu diri beliau sendiri. Kalau nanti saya dimandikan begini. Subhanallah, beliau ketika wafat kemarin itu semalam beliau habis mengisi acara haul, memberikan tausiah di acara haul Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, salah satu guru beliau. Setelah itu beliau merasa sakit sudah ketika ceramah. Selesai ceramah masuk ke kamar, beliau rebahan. Tidak lama beliau tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Beliau wafat di rumah sakit. Dan insya Allah beliau termasuk orang-orang khususiyah yang diberi rizki wafat husnul khatimah ketika berdakwah loh. Ketika berdakwah ini, sedang berdakwah, sedang khidmat kepada gurunya, sedang menyenangkan hati gurunya, dicabut oleh Israel. Alangkah indahnya wafatnya beliau, mati dalam keadaan ridha Allah, mati dalam keadaan ridha Rasulullah, mati dalam keadaan ridha guru. Ini yang dialami oleh Habib Hashim bin Abdullah As-Segaf. Kalau Anda dengar ulama wafat kok tenang-tenang saja saya, berarti Anda golongan orang-orang munafik. Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Siapa orang yang tidak ada rasa sedih ketika ada orang alim telah wafat, maka di hatinya tersimpan sifat munafik, saudara-saudara. Oleh karena itu saya ajak semua untuk membaca dzikir fida, hadiah untuk beliau. Mudah-mudahan kita masuk di kata-kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, manitana
amwatihi bi dzikrin aw qira'atin aw ihdas sadaqati yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man ittana bih. Siapa orang yang perhatian kepada orang yang sudah wafat dengan dia membacakan Yasin, tahlil, zikir, bacaan Al-Quran, atau mungkin dia sedekah yang dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat, yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man ittana bih. Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan orang-orang yang bakti kepada dia ketika dia wafat. Jadi tahu-tahu ketika Anda dikubur ada yang ngirim tahlil, tahu-tahu ada yang mengirimkan surat Yasin. Ketika diteliti, Anda ini kalau di alam dunia senang kalau mengirimkan hadiah kepada orang-orang yang sudah wafat, dibalas oleh Allah. Apalagi ulama, apalagi yang dikirimi ahlu baitin Nabi Muhammad, anak cucu Rasulullah, yang ada darah daging Rasulullah, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, man mata wa huwa yuhibbullah wa rasulahu wa ahla baitih dakhalal jannah. Siapa orang ketika dia sedang sakaratul maut, bercengkrama dengan Israel, antara mati husnul khatimah atau su'ul khatimah, tetapi ini dia orang di hatinya menyebabkan husnul khatimah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keturunan Nabi, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga Allah. Mari, ini dzikir fida ya, dzikir fida. Siapa-siapa yang baca, saya diberi ijazah oleh guru saya Sayyidul Habib Abdurrahman bin Imam Muhaddits al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqi. Siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, dibaca 4 kali, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat, sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Sanad tersebut bersambung kepada Maulana Imam Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau menerima daripada gurunya Maulana Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau menerima daripada guru beliau di Mursyid Al-Tariqah Asy-Syadziliyah, bersambung kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang setiap malam mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau menerima dari Nabi Muhammad SAW fil manam. Ulangi, siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Ijazahkan semua yang hadir untuk membaca dzikir fida ini. Silahkan dihadiahkan untuk siapapun. Bilang saya terima ijazahnya. Ikuti dengan saya. Mari kita kirim dzikir fida ini untuk Al-Habib Hashim bin Abdullah Asgaf. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya undang haul al-imaman al-habar al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi, haul Maulana Imam Al-Muhaddits al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi di Kota Malang pada tanggal 23 Februari di Jalan Aris Mengandar, Ponpes Darul Hadis Al-Faqihiyah Ahli Sunnah wal Jamaah pada jam 8 pagi
di kota Malang semuanya saya undang untuk bisa menghadiri acara haul tersebut. Insyaallah majelis akan ditutup dengan talqinuz zikir dan doa penutup oleh Al-Habibul Mahbub Al-Fadil Ibn Fadil Al-Munsib Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'agil.